bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawi Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pelajaran kita kemarin sampai nomor 5 ya Bu, waktunya dari Fadilah. Keutamaan baca surat Yasin. Buka halaman 4-nya. Sekarang yang bagian ke-6. Baca salawatnya dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada anwa'ir rizqi wal futuhat ya basiqal ladzi yabsutur rizqa liman yasha bighairi hisab ubsuq alayya rizqan katsira min kulli jihatin min khazaini rizqika bighairi minatin makhluqin bifadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dibaca ya Bu, habis subuh atau habis asar kita baca surat Yasin Fadilahnya, ditambah tadi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada anwa'ir rizqi ya Bu, dengan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adada anwa'ir rizqi, setiap saatnya kita selalu diberikan rizqi wal futuhat, dibukakannya ya Bu segala pintu rizki. Ya basital ladzi yabsutur rizqa, ya Allah yang maha meluaskan, luaskanlah rizki kami liman yasha ya Bu, dengan kekuasaanmu, dengan kehendak-Mu ya Bu, bighairi hisab, tanpa hisab. Ubsuq, maka luaskanlah alayya rizqan katsira, dengan rizki yang banyak, yang berlimpah. Min kulli jihatin, dari setiap kita bekerja ya Bu, bersungguh-sungguh. Min khazaini rizqika, dari rizkimu ya Allah. Min ghairi minatin, tidak perlu meminta kepada makhluk. Jadi kita jadi hamba hanya meminta kepada Allah yang Maha Kaya. Jangan sampai jadi peminta-minta kepada makhluk yang lain ya Bu. Permintaan kita, permohonan kita ya Bu, untuk minta rezeki hanya kepada Allah
bifadlika dengan anugerahmu, wa karamika dengan kemuliaanmu, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yaitu kepada keluarga Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan salam dan sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Ghaniyu, ya Allah yang maha kaya, ya Hamid yang maha terpuji. Ini dibaca tuh kita kalau habis asar, ya Bu, di hari Jumat, ya Bu. Siapa orang, ya Bu, ingin dibukakannya pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam jalan usahanya, maka baca surat Yasin Fadilah di waktu subuh atau ba'da asar, ya Bu, sambil baca salawat ini, ya Bu, 11 kali salawatnya. Allahumma ya Ghaniyunya, ya Bu, kita doanya itu 3 kali. Insya Allah Bu, yang penting ya yakin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Kalau kita punya anak, punya suami yang lagi usaha, sebutin Al-Ghina, semuanya kami. Buat anak kita dapat, buat suami kita dapat. Kalau ibu udah punya mantu atau punya cucu, sekalian juga Al-Ghina. Kalau sendiri Al-Ghini, ya Bu. Bihalalika, dengan rizki yang halal. An haramika, jauhkan kami dari rizki yang haram. Wakfini, artinya cukupin kami, ya Bu. Kalau kita punya suami, punya anak, punya mantu, sebutin wakfina. Tapi untuk sendiri wakfini bifadlika, dengan karuniamu ya Allah. Amman siwa, jauhkan kami dari perbuatan maksiat. Jadi kalau udah dapat rezeki, ya Bu, rezekinya yang halal, yang banyak untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai jadi maksiat. Kan ada orang tuh dapat rezeki, akhirnya pengennya judol, ya Bu, mau dibilang jadi, ya Bu, akhirnya pengennya jadi ke tempat maksiat. Na'udzubillah. Itu kita dijaga. Yang keenamnya, yang keenam, apabila ingin hajat atau permohonan biar cepat, ya Bu, diberikan jalan, dimudahkan segala urusan. Nih kalau misalnya ibu punya anak, ya Bu, lagi lamar kerja susah, mentok Bu, ya Bu, ya bolak-balik sono sini lamar susah, ya Bu, ya biar dapat kerjaan, ya Bu, yang halal, yang banyak, yang berkah, ya Bu. Maka dibaca selama 21 hari ini, ya Bu, diniatin, ya Bu, setelah sholat tahajud atau sholat hajat, ya Bu, baca Yasin Fadilahnya 3 hari, karena kan kita lagi ini Bu, sekali ke satu, sekali ke setengah jam Bu, ya kita udah baca, ya Bu. Kalau misalnya saya pimpin tuh, kata Bu Susi mah, yang bacanya lancar kalau lari sih katanya. Ya Bu, itu setengah jam, ya Bu. Insya Allah, ya Bu, kalau misalnya kita setengah jam, ya Bu, insya Allah, ya Bu. Tapi kalau kita punya hajat tadi itu, ya Bu, biar anak tuh ini Bu, lamaran anaknya kita jadi pada ngelamar orang mentok mulu, langsung lamar, buka pintu, ketok pintu langit, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rezekinya, ya Bu. Kita taruh tuh lamaran anak kita sambil kita bacain surat Yasin, ya Bu. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bima Qudira alaihi
nas'aluka, sebutin nama anak kita yang mau tadi mau apa? Mau melamar kerja ya Bu. Bihaqqi syafaati nabiyyika karimi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca 7 kali balik ya Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fima qaddara alaihi hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, as'aluka, sebutin namanya, bihaqqi syafaati nabiyyika karimi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita mohon kepada Allah ya Bu, karena Allah yang Maha tahu ya Bu nanti dapat kerjaan bagus apa enggaknya. Jadi kita la uhibba, jangan sesuatu yang kita cinta itu tergesa-gesa ya Bu. Ta'jilah, tergesa-gesa. Wa ma'akhirta, kalau memangnya Allah mau mengakhirkan, akhirkan. Jadi kalau misalnya bukan yang cocok di tempat itu, ya cari tempat yang lain. Maka maksudnya ma'ajalta, sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Allah ya Bu. Jadi kita pas lempengan dapet ya Bu, enggak jumawa, enggak apa Bu, sombong ya Bu. Lempengan kita enggak dapatnya pun kita enggak putus asa. Bihaqqi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya. Allahumma yassir, maka mudahkanlah ya Allah, wa la tu'assir, yang tadinya sulit ya Bu, biar mudah. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Jadi insyaallah Bu, kan ada orang dikasih tapi enggak disayang. Ibu maunya mana? Udah dikasih disayang ya Bu. Pengennya kita kayak begitu tuh ya Bu. Tapi ada orang yang dikasih kayak Fir'aun, dikasih Bu sama Allah, dikasih kedudukan, dikasih tahta, dikasih jabatan, dikasih harta ya Bu, dikasih wanita. Kan di dunia kayak gitu, tahta, harta, semuanya dikasih itu sama Allah, tapi nggak disayang. Korun juga dikasih ya Bu, tapi nggak disayang. Kita pengen dikasih disayang, biar hartanya biar menyelamatkan dunia akhirat, biar benar-benar harta kita jadi jembatan akhirat ya Bu. Yassir wa la tu'assir, mudahkan ya Allah, jangan sampai dipersulit. Yang ketujuh ya Bu, apabila hajat permohonan biar diberikan kelancaran dalam bisnis online. Karena zaman sekarang bisnis online ya Bu ya. Nah, Ibu misalnya nih bikin kue, bikin apa gitu, dibisnisin tuh, di onlinein tuh, biar lancar tuh rezekinya ya Bu, biar lancar usahanya. Maka baca setiap hari 1 kali, ditambah wiridan ini ya Bu, 21 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna
yang kita mau online itu, ya Bu, misalnya kue kah, apa-apa ya Bu, apa barang baju kah, pakaian kah, apa sepatu kah, pokoknya online ya Bu. Ibu yang mau di pasar itu online ya Bu. Atau dagangan sendiri juga, misalnya kayak Bude nih, dagang nasi uduk ya Bu. Nah iya nih, kayak bawa mari nasi uduk Pak Uci misalnya, ya itu pas kita buka tuh baca ya Bu, kita udah nempatin tuh makanannya ya Bu. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ibu, kalau saya nih buat nyandokin nasi, kalau kita nih keluarga ya Bu mau masak ya Bu, karena itu biar rezeki kan berbentuk beras ya Bu kita ya. Jadi pas kira mau ambil nasi, yang mau ambil berasnya baca tuh Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi berasnya insyaallah rezekinya ngalir terus ya Bu. Nah, jadi Ibu kalau misalnya nasi uduk tadi udah disiap-siapin maninya Ibu, bahan-bahannya, makanannya Ibu, ya sambil kita ngadonin apa iya itu apa sih kalau masak namanya? Dia ngalonin ya Bu. Lagi ngalonin nasinya ya Bu, atau lagi masak apanya ya Bu. Ya, dibacain tuh ya Bu, biar rezekinya berlimpah ya Bu, lancar ya Bu, dalam usahanya diberikan keberkahan ya Bu. Ya dagangan Ibu apa aja terserah, itu yang penting halal kan ya Bu. Ya, ya mau dagang itu yang dagang keripik ya, dagang apa kayak Bu, sambil Ibu ngemas makanannya, ngemas masakannya Bu. Allahumma inni as'aluka an tarzuqni ya Allah, berikan kami rizqan wasi'an, rezeki yang luas, thayyiban, rezeki yang terbaik, min ghairi ta'abin, jangan sampai bersusah payah, wala masaqatin, jangan terdapat permasalahan, wala dhairin, jangan sampai kita menjadi sesuatu yang sesat, yang menyesatkan dalam hal mendapatkan rezeki, wala nasobin, jangan sampai kita ada rezeki yang nyangkut ya, ibadah makanya dari rezeki yang curhat itu, rezeki yang ada milik orang lain, pokoknya wala nasobin, jangan sampai ada permasalahan yang lain. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi rezekinya ini saya baca yang di dalam kitab doa ini Bu, ada sebuah cerita ya Bu, ada orang susah banget hidupnya ya Bu. Di suatu hari itu dia karena udah kebanyakan hutang di sana sini, kebingungan ya Bu. Akhirnya di suatu malam tuh orang ya Bu jalan dah, ibarat kata saking pusingnya tuh dia jalan-jalannya gitu ya Bu, sambil ngamalin ini nih, karena pas giliran dia di suatu jalan itu lewat suatu tempat musola kayak gitu ya. Nah, dari musola itu ada orang lagi baca ini ya Bu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, tuh orang kepusingan mendengar ayat ini, teresap di dalam hati, ya Allah, benar Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya, pasti akan memberikan rezeki. Masa iya gitu, dari pikir dia gitu, saya nih yang udah banyak hutang begini enggak ditolong sama Allah, terus aja Bu dia ngamalin tuh ya Bu ayat tersebut ya Bu, sambil yakin Allah yang Maha Kaya akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, sampai ketiduran plus gitu Bu, sampai datang waktu subuh, saking capeknya aja habis dari jalan ke sana sini, mampir di musola, ada orang baca Quran tersebut, diamalin terus ya Bu ayat tersebut sampai les ketiduran ya Bu. Akhirnya di suatu impian tersebut dia mimpi didatangin sama
Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya hutang berapa? Gitu. Kan saya punya hutang 500 dinar gitu. Terus kata Rasulullah, sampaikan kepada qadhi ya Bu, dan sampaikan kepada apa namanya khalifah ya Bu. Dulu khalifahnya namanya saya lupa tuh khalifahnya. Nah itu si khalifah tersebut selalu baca salawat ya Bu. Minimal dia baca 100.000. Ibu baca berapa kali? Nah suatu ketika tuh namanya pemimpin ya Bu, namanya presiden kesibukan gitu ya, kesibukan. Ada yang lewat di suatu hari itu dia gak baca salawat. Jadi ini orang diimpiin, ditegur untuk qadhinya dan si presidennya tersebut ya Bu, tolong sampaikan salamku karena dia hari ini nggak baca salawat ya Bu. Nah tuh nggak taunya bersamaan dengan si orang tersebut yang punya hutang mimpi ya Bu, si qadhi sama si apa namanya si presiden tersebut ya Bu, si khalifah tersebut ya Bu juga sama diimpiin ya Bu, cuma dia nggak ditegur sama Rasulullah. Jadi Rasulullah lewat ibarat kata cuekin gitu Bu, dicuekin ya Bu, nggak disapa ya Bu, nggak assalamualaikum, nggak disapa, nggak apa, cuma lewat doang tuh. Akhirnya si qadhi sama si presiden tersebut ya Bu, si khalifah tersebut merasa tercengang dalam impian tersebut. Kenapa ya Rasulullah kok nggak kenalin saya gitu? Biasanya suka menyapa saya, biasanya suka langsung assalamualaikum, kok langsung meninggalkan saya gitu. Jadi ada terbesit di hatinya, merasa menyesal. Kenapa gitu ya Bu? Akhirnya si orang ini yang tadinya punya hutang yang besoknya harus apa? Harus dia pertanggungjawabkan karena udah dilaporin polisi ya, ibarat kata ya Bu, dilaporin polisi, dia harus menanggung nggak bayar hutang, berarti harus apa? Dia harus mendapatkan penjara, dikurung gitu. Nah di hari tersebut dia sampai tersebut udah leles tidur sampai waktu subuh, akhirnya dia pulang ke rumahnya ya Bu. Nanti pagi dia harus apa? Mendapatkan hukuman karena nggak bisa bayar hutang. Ada? Nggak taunya terus orang tersebut ya Bu, akhirnya apa Bu? Disuruh sampaikan salam salawat kepada si qadhi sama si khalifah tersebut, presiden tersebut, karena apa Bu? Rasulullah yang tadinya biasa mendapatkan salawat 100.000. Nggak taunya si qadhi tersebut ya benar. Kenapa malam saya juga ngimpi ya Bu bahwa Rasulullah nyuekin saya ya Bu, nggak menyapa saya. Mungkin karena saya kurang salawat. Si presiden tersebut, si khalifah tersebut juga dapat salam biasanya 100.000 ya Bu ya, tapi enggak, karena kesibukan akhirnya enggak selesai itu salawatnya ya Bu, maka juga dapat apa? Teguran. Enggak ditanya tuh sama Rasulullah, enggak disapa sama Rasulullah. Akhirnya si yang punya utang tersebut ya Bu, orang yang punya utang tersebut ditanya sama si qadhi, emang kamu punya utang berapa sih? Sampai harus dihukum begini, nanti kamu harus di penjara gitu. Kata dia, saya punya hutang 500 dinar. Nih saya bayarin ya Bu, 500 dinar untuk bayar hutang kamu, dan ini 500 dinar untuk salawat salam saya kepada Rasulullah. 500 dinar. Jadi 1.000. Nah, terus ditambahin lagi sama khalifah ya Bu, sama khalifah ditambahin lagi jadi 2.500 dinar. Subhanallah, Ibu jadi berapa tuh? Banyak banget tuh duitnya ya Bu. Tadinya punya utang cuma 500, ditambahin sama si qadhi jadi 1.000, ditambahin lagi sama presidennya 2.500 dinar. Subhanallah Bu. Makanya Bu ya yakin ya Bu, ini yang tadinya menurut logika kita nggak ada jalan keluar, menurut logika kita bakalan tadi itu orang harus dipenjara karena harus
sama yang mutangin, ya, sama yang mutangin dilaporin polisi. Yang mutangin juga akhirnya merasa malu, ya Bu, karena si piutang ini bisa berjumpa dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya dilunasi hutangnya, bahkan dia juga diberi 500 dinarnya. Jadi hutangnya dilunasi malah ditambahin, ya Bu, karena bisa, ya Bu, mendapatkan sholawat salam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah kecil hati, ya Bu, kudu yakin, ya Bu. Yang kedelapan, apabila hajatnya untuk permohonan bisa bayar hutang, Bu, dan bebas dari gigitan hutang, nih, Bu, baca 3 kali setiap malam, selesai habis sisa. Bu, lama banget. Pokoknya kalau kita yakin, Bu, yang penting rutin dan istiqomah, Bu. Cuma ini benar-benar nih 41 hari. Nah iya kan, masing-masing kita punya kebutuhan beda-beda kan Ibu ya. Tapi wasilahnya dengan kitab ini Ibu jadi bisa berbagai macam baca doa-doanya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal hammi kashifal ghammi mujibad da'wati al-muttarrina ya Rahman ya Rahmanud dunya wal akhirah wa ya rahimahuma antar amuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwa. Baca 11 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibaca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah aku berlindung kepadamu, Ibu, minal hammi dari kegelisahan, Ibu, wal hazan dan rasa khawatir, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl dan aku berlindung kepadamu dari penyakit jubn, itu yang pengecut, ya Bu, wal bukhl dan penyakit kita jadi orang penakut. Jangan sampai jadi penakut atau jadi orang pengecut, ya Bu. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang, wa qahrir rijal dari desakan atau kayak kita zaman sekarang mah orang apa Bu yang tukang pengadaan hutang, orang tenir yang kata lagi yang pakai emok, ya Bu. Atau orang yang apa tuh yang bodyguard yang suka nagih hutang apa namanya? Debt collector. Nah itu, ya Bu, dijauhkan dari orang-orang yang menganiaya kita nantinya. Nauzubillah min dzalik, ya Bu ya. Iya, tenir, ya Bu. Jangan sampai tuh tergiur sama Bang Emok sama Bang Keliling, ya Bu, yang bikin kita jadi terlilit hutang. Hidup harus apa adanya, jangan pikiran apa-apanya mau. Orang biasanya kalau bicara bergaul pengennya orang mah apa adanya. Ini ada maunya baru bergaul, ya Bu. Ya, jadi kita pengennya apa Bu? Hidup jangan berlebihan dalam urusan
Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan dalam belanja, ya Bu. Kan ibu-ibu biasanya suka lapar mata tuh, ya. Misalnya nih, aku mau belanja, mau ke mall atau mau ke pasar, checklist tuh belanjanya apa-apa. Biasanya ibu suka terpesona, ya Bu, suka terperangah, suka terkecoh pada sifat diskon, ya Bu. Padahal kalau itu mah ibunya udah misalnya nih diskon, ya Bu, dapat mangkok, dapat apa gitu. Padahal udah ada di rumah ya Bu. Akhirnya kita beli itu yang tadinya nggak butuh, ya Bu. Jadi kita uangnya terkuras untuk hal-hal yang sifatnya sementara untuk kesenangan yang bukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan Bu, apabila hajat untuk memohon untuk dimudahkan, disejahterakan dalam milik rezekinya sampai usia tua atau usia pensiun. Jadi insya Allah tuanya kita jangan sampai nyusahin anak, jangan sampai nyusahin mantu. Kan nggak enak banget dia. Dia biar sedikit kalau misalnya kita udah tua masih ada usahanya, ya Bu, kita ibarat kata masih bisa sedekah sama cucu, ya Bu. Nah, jangan nyusahin anak, ya Bu. Makanya baca wiridan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bi alalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwa. Itu dibaca 100 kali balik. Allahumma kafini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma kafini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwa. Itu baca 100 kali. Baca di atasnya. Lama amat. Ya iya, itu kalau misalnya kita ini udah masa, ya Bu, ibu udah pada sepuh, ya Bu, biar masa tuanya punya pensiun walaupun ibu bukan PNS, ya Bu, tapi rezekinya ngalir, insya Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, ya Bu. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wangkirwa'i umuri, walaupun umurnya sudah menua dan matanya ibarat kata sudah rapuh, itu tenaganya sudah loyo. Tapi insya Allah rezekinya nggak loyo, ada aja, ya Bu. Dari mana aja, ya Bu. Jadi tidak susah payah, ya Bu. Salah satunya saya ngalamin tuh punya nenek, walaupun timbang jadi amil, ya Bu, ada aja rezekinya, ya Bu. Padahal kalau itu iya, nah namanya apa? Rezekinya kan ngalir tuh. Jadi nggak nyusahin anak, bahkan dia pengen ngesedekahin untuk cucunya, ya Bu. Ya, kalau misalnya ada rezeki itu dia bikin celengan kurban, ya Bu, celengan buat anak yatim, ya Bu. Nah itu insya Allah ya Bu. Jadi kalau kita yakin rezeki minallah, rezekinya datangnya dari Allah, ya Bu, kita jadi tangan yang di atas, jangan jadi minta. Insya Allah ada hikmahnya. Ini nanti yang ke-10-nya kita bahas lagi pekan depan. Yang penting ibu amalin, Bu. Nah iya, jangan zero, ya Bu. Habis ngaji, nah iya, biar dibaca, Ibu, diamalin, Ibu. Hikmahnya yang pertama udah berinfak, Ibu, untuk pesantren, Ibu. Ya rezekinya biar ngalir dan berkah, Ibu. Yang keduanya Ibu diajari berbagai macam doa untuk memperluas rezeki, ya Bu. Dan biar diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari maksiat, ya Bu. Karena ibu-ibu mah belum punya kesibukan, Bu. Kalau nggak ada punya kesibukan hal kebaikan, biasanya suka
Dalam sehari kosakatanya berapa? 20 ribu. 20 ribu tuh harus keluar semua tuh sehari. Kalau nggak keluar pening. Ibu jatuhnya ngomel mulu, ya Bu. Jatuhnya gundel mulu. Jatuhnya apa Bu? Ya itu hal-hal yang nggak baik. Tapi kalau misalnya Ibu baca Quran, ya Bu, baca doa-doa yang ini yang saya diajarin ya Bu, baca sholawat. Jadi kosakatanya Bu makin bermanfaat ya Bu. Jadi biasa, jadi ladang amal hikmahnya. Ada yang nanya nggak? Paham nggak tadi? Insya Allah Ibu mah paling pintar dah. Ditanya juga pokoknya udah ngerti. Insya Allah Ibu. Diazamin, diyakinkan ya Bu, sesuai dengan kenapa sih harus baca 3 kali, kenapa harus baca yang 11, kenapa harus baca yang 100 Bu wiridannya ya Bu. Karena ini ada khasiatnya Bu, dari salafus saleh, dari para alim ulama, guru-guru yang sudah ya Bu mengalami hal-hal dalam segala macam yang dia pakai Ibu. Kayak Ibu nih ya Bu, khasiatnya misalnya daun saga, misalnya pakai segini ya Bu, daun salam pakai berapa lembar, itu kan ada itunya. Jadi masing-masing khasiatnya sesuai dengan obatnya gitu Bu. Kalau misalnya kurang, jadi khasiatnya kurang tuh, obatnya jadi kurang manjur gitu. Dan itu ini sesuai dengan udah diinin sama guru-guru ya Bu. Di ibarat kata kalau ya di dalam laboratorium itu Bu, dalam ilmu biologi di lab tuh udah ada pengujiannya, misalnya takarannya berapa cc, takarannya berapa mili ya Bu, itu sesuai dengan kadar obat yang mau dipakai. Begitupun dengan amalan-amalan khasiat dari Yasin Fadilah ini, agar Ibu mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, Ibu kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Ghafar ya Karim, Ghafar ya Rahim, ya Rahman Rahim, ya Rahman, ya Rahman Rahim, ya Rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'na fi majlisina hadza dhamma ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karban illa kashafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ra'anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
dunya hasanah wa fil akhirati